wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajarannya, materi pembelajaran matematika peminatan. Nah, judul kita pada hari ini itu adalah mengenai masih trigonometri, karena nanti kita akan bahas trigonometri lebih lanjut, yaitu adalah rumus perkalian. Ya, jadi rumus perkalian sin dan cos. Nah, rumus perkalian sin dan cos itu juga akan berhubungan dengan sub-sub materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu akan berhubungan dengan rumus jumlah dan selisih sudut. Jadi rumus yang pertama kali kemarin, jumlah dan selisih sudut, atau nanti bisa dikaitkan dengan sudut rangkap dan sudut paruh. Tapi biasanya itu kaitannya dengan rumus jumlah dan selisih sudut ya. Oke, saya akan share slide saya. Apakah slide-nya sudah tampak di layar? Dasar. Ya, sebentar di ini dulu. Oke, ini dia, yaitu adalah kita bahas mengenai rumus perkalian sin dan cos. Jadi tidak tangen, jadi hanya sinus dan kosinus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah setelah menempuh pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk dapat menurunkan rumus perkalian sin dan cos. Jadi bagaimana cara menurunkannya, mendapatkan rumus tersebut. Lalu kemudian sudah mendapatkan rumus tersebut, maka yang kedua yaitu adalah kalian juga diharapkan untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan rumus perkalian sin dan cos. Jadi harapan saya adalah kalian bisa menurunkan dulu rumusnya, tidak hanya hafal rumus. Karena kalau misalkan kita hanya hafal rumus, jadinya nanti tidak make sense. Oke. Nah, kita akan pelajari bagian pertama dulu, yaitu adalah kita akan mencoba untuk menurunkan rumusnya. Nah, kira-kira rumus apa saja yang mau kita capai? Nah, karena ini adalah merupakan perkalian sin dan cos, berarti nanti yang akan kita peroleh itu adalah rumus sin kali cos. Cos kali sin. Lalu kemudian cos kali cos, dan terakhir adalah sin kali sin. Jadi kalau digabung itu sebenarnya adalah sin cos, cos sin, cos cos, sin sin. Gitu. Itu adalah merupakan penjabaran daripada sin dan cos pada rumus yang pertama kali kita pelajari, yaitu adalah jumlah dan selisih sudut. Ya, jadi kalau misalkan sin dijabarkan menjadi sin cos cos sin, lalu kemudian kalau cos dijabarkan menjadi cos cos sin sin. Nah, dari situlah akan kita turunkan rumusnya. Pertama, saya akan ambil lagi, ini adalah rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, yaitu adalah sin alfa tambah beta, itu kan kalau dijabarkan menjadi sin cos, kosin. Lalu kemudian di tengah-tengahnya kalau sin tidak berubah, maka dia tetap tambah. Lalu kemudian kalau sin dikurang, maka nanti yang di tengahnya akan kurang. Nah, dua rumus ini kemudian kita jumlahkan. Kalau misalkan kita jumlahkan, maka nanti dari sini yang habis adalah cos alfa kali sin beta. Karena satu positif, satu negatif. Ini akan habis kan? Berarti nanti yang di atas dan yang di bawah menjadi sin alfa tambah beta ditambah. Karena kan tadi sini tambah. Tambah sin alfa kurang beta sama dengan, ini kan menjadi dua kali. Karena ini sama kan? 1 tambah 1. Berarti jadinya adalah 2 kali sin alfa cos beta. Oke, yang ininya habis, coret. Nah, dari sini kan sebenarnya sudah dapat rumus perkaliannya.
Berarti rumus perkalian kalau sin kali cos itu adalah setengah dari penjumlahan sin. Ya, atau ditulis seperti ini. Sin alfa kali cos beta sama dengan setengah. Ingat ya, setengahnya itu berada di luar. Berarti ini semuanya ditutup dengan tanda kurung. Kadang-kadang kalian melupakan itu. Jadi langsung di sini setengah sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta tanpa ada tanda kurungnya. Itu yang menyebabkan kesalahan. Karena kalau tanpa ada tanda kurung berarti setengahnya hanya dimiliki oleh sin alfa tambah beta saja. Padahal sebenarnya setengah itu masuk ke sin alfa tambah beta lalu ditambah dengan setengah sin alfa kurang beta juga. Kalau misalnya tidak ada tanda kurung berarti setengahnya masuk. Oke, ini ya. Nah, lalu kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah kalau misalkan dua rumus ini kita kurangkan, maka yang terjadi adalah, maka kalau misalkan dia dikurangkan, berarti nanti jadinya adalah sin alfa cos betanya yang habis. Ya kan? Lalu cos alfa sin betanya itu akan bertambah nilainya karena jadinya tambah lalu negatif-negatif. Jadinya tambah kan? Berarti nilainya akan menjadi sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta sama dengan 2 kali cos alfa sin beta. Maka kalau dia terbalik posisinya, jadi kan kalau di sini tadi sin cos, kalau di sini cos sin. Nah, kalau kosin alfa beta, maka nanti nilainya adalah setengah dalam kurung sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Ya, jadi kalau dibalik saja, nilainya akan berubah menjadi positif atau dia negatif. Jadi kalau sin cos, nanti tambah sin. Kalau kosin, maka berubah menjadi sin dikurangkan dengan sin. Itu untuk bagian yang pertama. Ya, ada 2 rumus sudah kita dapatkan. Nah, untuk bagian yang berikutnya, bagian yang kedua pun nanti kita akan mendapatkan 2 rumus lagi. Cos kali cos dan sin kali sin. Nah, untuk mendapatkan 2 rumus tersebut, kita akan ambil rumus penjumlahan dan selisih dari sudut pada kosinus. Yaitu adalah kalau cos, nah ingat ya kalau cos itu dijabarkan jadinya adalah cos sin. Tapi tandanya berlawanan. Jadi kalau alfa tambah beta ketika dijabarkan menjadi kurang. Alfa kurang beta ketika dijabarkan akan berubah menjadi tambah. Sama idenya, yaitu adalah kalau misalkan ditambahkan. Kalau misalkan ini ditambahkan, maka nanti sin alfa, sin betanya akan habis. Yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah 2 kali cos alfa cos beta, kan gitu ya? Berarti nanti hasilnya cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta itu sama dengan 2 kali cos alfa cos beta. Maka kalau misalkan ditanyakan bagaimanakah bentuk perumusan dari cos alfa cos beta, maka nilainya adalah setengah cos tambah cos. Sudutnya yang satu ditambahkan, yang satu lagi adalah dikurangkan. Begitu. Ya, jadi cos tambah cos ya. Kalau cos kali cos maka akan berubah menjadi cos tambah cos. Nah, kemudian kita akan ubah lagi. Bagaimana kalau misalkan 2 rumus sebelumnya ini dikurang? Kalau dia dikurang jelas bahwa yang habis itu adalah cos alfa cos beta. Maka nanti nilainya menjadi cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta sama dengan, nah, hati-hati kalau misalkan tadi dia dikurang, maka di sini minus 1 dikurang 1.
Jadi hasilnya akan berubah menjadi minus 2. Jadi negatif dia. Minus 2 sin alfa, sin beta. Jadi hanya dia yang negatif. Jadi ketika sin dikalikan dengan sin, maka hasilnya menjadi minus setengah dalam kurung cos kurang cos. Atau dibuat seperti ini lengkapnya. Sin alfa, sin beta sama dengan min setengah cos alfa tambah beta dikurang dengan cos alfa kurang beta. Paham kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, berarti ini kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah rumus perkalian itu yang mana sih? Rumus perkalian itu ada 4 ya nak. Oke, jadi gimana cara mengingatnya? Yaitu tadi seperti yang saya bilang bahwa karena idenya adalah berasal dari jumlah dan selisih sudut, maka nanti ingat dari penjabaran sin dan penjabaran cos. Penjabaran sin itu adalah sin cos cos sin. Penjabaran cos itu adalah cos cos sin sin. Jadi dia dipecah. Dari satu rumus berubah menjadi 2 rumus. Nah, lalu kemudian ingat selalu dia ditambah dulu. Jadi sin tambah sin, sin kurang sin, cos tambah cos, cos kurang cos. Tapi kalau untuk sin kali sin dia akan berubah menjadi minus. Mungkin di beberapa buku itu tidak tertulis setengahnya. Setengah ini bisa hilang kalau misalkan sudah ada 2 di depannya. Jadi rumusnya kalau misalnya kalian lihat di buku lain itu ada yang menuliskan 2 sin cos. Ya kalau sudah ditulis 2 sin cos berarti nanti hasilnya adalah sin tambah sin. Tidak ada lagi setengahnya. 2 kosin berarti jadinya sin kurang sin. 2 cos cos. Cos tambah cos. Min 2 sin sin berarti jadinya adalah cos kurang cos. Sudutnya ditambah untuk yang pertama, lalu kemudian yang kedua adalah sudutnya dikurangkan. Oke, nah kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan ini. Jadi indikator dari yang kedua ya, yaitu adalah kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus ini. Nah, yaitu adalah bagaimanakah dia. Berarti nanti contoh-contoh soalnya nanti kita akan bahas ada 3 contoh soal, maka perhatikan baik-baik. Karena yang paling penting adalah kalian bisa menggunakan perumusan-perumusan yang ada dan tahu kapan digunakan rumus-rumus tersebut, ya. Oke, di sini. Yang pertama, yaitu adalah nyatakan setiap bentuk berikut sebagai jumlah dan selisih kosinus ataupun sinus ya. Nah, berarti nanti dari sini adalah yang ditanya hanya disuruh menyatakan, berarti bentuk lain, bukan menentukan nilainya berapa. Tapi bentuk lain kalau misalkan rumus perkalian ini diubah ke dalam rumus penjumlahan ataupun selisih. Jadi bisa tambah, bisa kurang kan gitu ya, tadi rumusnya sinus atau kosinus. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sudah ada 2 cos-cos. Kalau misalkan dia sudah ada 2 cos-cos, maka nanti jadinya tidak ada lagi setengahnya. Nah, kalau cos kali cos tadi yuk, apakah berubahnya menjadi apa? Saya butuh tanggapan dulu sebelum saya klik ininya, penyelesaiannya. Ayo, ada yang ingat nggak? Kalau dia cos kali cos tadi berubahnya jadi apa? Jadi sin tambah sin kurang sin, cos kurang cos, atau cos tambah cos? Apa yuk? Kalau misalkan dia adalah cos kali cos. Kos tambah kosor. Cos tambah cos. Ingat ya tadi. Oke, ini penting sekali. Bagaimana cara kita menghafalnya? Bagaimana cara kita mengingatnya? Pertama kan tadi kita anggap bahwa sin cos. Oke, sin cos itu adalah yang pertama. Sin cos itu berarti sin tambah sin.
sin cos. Kosin berarti dia dikurangkan sinnya, baru cos. Nah, kalau cos berarti benar yang kalian bilang, yaitu adalah cos tambah cos. Lalu sin, kalau sin dia akan berubah menjadi cos kurang cos, tapi dia negatif. Good, itu dia. Berarti hanya itu saja. Berarti nanti solusinya itu adalah cos tambah cos. Sudutnya yang pertama ditambahkan, lalu kemudian yang kedua adalah dikurangkan. Ya, maka nilainya menjadi seperti ini. Cos tambah cos. Tambahkan sudutnya 72 tambah 8, lalu 72 dikurangkan dengan 8. Maka nanti nilainya adalah menjadi cos 80 ditambah dengan cos 64. Selesai. Karena kita hanya disuruh menyatakan saja, tidak mencari berapa nilainya. Kalau ditentukan nilainya berapa, maka pergunakan kalkulator. Karena di sini ini bukan merupakan sudut istimewa. Jadi nilainya itu ada di kalkulator dengan alat bantu. Oke, paham ya? Lalu kemudian untuk yang B, sin. Kira-kira kalau sin ini berubah jadi apa sin? Kos kurang kos, Sir. Cos kurang cos. Good. Tapi dia negatif ya. Minus. Iya. Oke, thank you. Cos kurang cos. Tapi di sini ada 4. Sedangkan kita taunya itu setengah. Setengah itu berarti nanti jadinya adalah 2 kalau dia dikalikan. Nah, berarti kalau misalkan dia ada 4, maka ubah dulu. Jadinya adalah 2 kali 2. Ya kan? Nah, kalau misalkan dia 2 kali 2, berarti jadinya adalah 2 kali 2 sin. Nah, 2 sin itulah yang berubah menjadi cos kurang cos. Kalau mau diubah ke dalam bentuk derajat supaya mudah, boleh. Kalau misalkan langsung pun boleh, karena disuruh menyatakan dalam bentuk jumlah dan selisih saja. Oke? Nah, berarti nanti dari sini adalah menjadi ini hasilnya pi per 8 tambah pi per 16 samakan penyebut. Berarti nanti nilainya adalah menjadi 3pi per 16. Lalu kemudian kalau misalkan ini pi per 8 kurang pi per 16 itu kan jadinya adalah 2 dikurangkan dengan 1 ya. Berarti nanti hasilnya adalah 1 pi per 16. Maka nilainya menjadi min 2 cos 3pi per 16 kurang cos pi per 16. Pada kasus ini semuanya adalah penjabaran daripada cos tambah cos dan cos dikurangkan dengan si cos. Selesai. Untuk yang pertama. Hanya menyatakan bentuk lain dari perkalian diubah ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Oke, itu adalah penekanan dari contoh soal yang pertama. Penekanan untuk soal yang kedua, nah kita cek lagi. Hitunglah, kalau hitunglah berarti kita disuruh untuk menentukan nilai eksaknya. Jadi perhatikan kata-kata kunci di soal. Kalau di sini disuruh ngitung berapa nilainya. Oke, nah ini adalah 2 sin cos. Sambil menghafal, 2 sin cos itu berubah jadi apa? Kalau dia sin cos. Sin tambah sin, Sir. Oke, Sin mantap. tambah sin. Itu dia. Iya, harapan saya kalian sudah bisa menghafalkan itu, oke? Sin tambah sin. Itu adalah rumus pertama ya, sin cos berarti sin cos berarti sin tambah sin, ya. Sudah ada duanya. Kalau sudah ada duanya, maka nanti nilainya akan menjadi seperti ini. Sin tambah sin. Duanya sudah ada, berarti setengahnya nggak ada lagi. Berarti jadinya adalah sin 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat ditambah, lalu kemudian yang kedua yaitu adalah dikurangkan. 37,5 derajat dikurang 7,5 derajat. Jadi ini bukan pakai sudut separuh ya. Karena dia sudah ada ternyata 2 sin cos. Nah, itu sudah ada perumusannya. Jadi nggak usah pakai sudut paruh. Nggak usah pakai 1 per 1 ini berapa nilainya, ini berapa nilainya. Karena kalau misalnya sudut separuh pun, ini jadi 7,5. 7,5 dikali 2 kan gitu ya kalau misalkan dia sudut separuh. Berarti nanti jadinya adalah 15. 15 juga tidak solusi juga. Kenapa? Karena dia tidak istimewa. 15 harus diturunkan lagi menjadi 45 kurang 30 akan jauh lebih panjang. Tapi apakah ini bisa dikerjakan dengan itu? Bisa. Karena matematika itu banyak sekali cara untuk mengerjakannya. Ya, yang paling penting adalah kalian bisa menentukan cara yang paling efektif dan efisien. Oke. Nih jadinya, kan jadi istimewa dia.
Karena jadinya kalau misalnya dijumlah itu hasilnya 45 derajat. Kalau dikurang hasil mereka adalah 30 derajat. 45 derajat dan 30 derajat adalah merupakan sudut istimewa. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 30 derajat itu adalah setengah. Maka setengahnya bisa dikeluarkan, ini hanya bentuk lainnya saja. Sebenarnya di sini juga sudah selesai. Tapi kalau misalnya bentuk ini tidak ada di dalam opsi pilihan jawaban, maka kemungkinan setengahnya dikeluarkan lalu kemudian disatukan. Akar 2 ditambah dengan 1. Oke. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah buktikan. Jadi buktikan bahwa ini itu bentuknya adalah secara sederhana ternyata ditulis menjadi sin 2A dikurangkan dengan 1. Penekanan contohnya itu adalah pembuktian kalau yang ketiga. Jadi tadi yang pertama itu menyatakan bentuk lain, yang kedua menghitung nilai, yang ketiga adalah pembuktian. Nah, kalau misalkan dia pembuktian sama saja seperti tadi bahwa ini adalah 2 sin. Ya. Maka kalau misalkan buktinya bagaimana, maka buktinya akan menjadi seperti ini. Ingat bahwa kalau misalkan sin, sin cos, cos sin, cos sin. Oh, ini harusnya adalah cos ya, Nak? Ya kan? Ini adalah cos nih di sini. Nah, ini yang betul nih di bawahnya. Jadi dia adalah cos dikurangkan dengan cos. Yang ininya coret nih. Cos, cos. Oke, jadi dia min cos sudutnya tambahkan 315 derajat tambah A tambah 45 kurang A. Lalu kemudian di sini juga dikurangkan dengan cos. Kurangkan, kalau misalkan dia dikurangkan berarti hati-hati karena di sini adalah yang kedua itu 45 kurang A, maka kalau misalkan dikali dengan negatif, jadi hasilnya adalah minus 45 derajat tambah A. Lalu kemudian ini operasi hitung biasa, maka nanti jadinya adalah 315 ditambah 45, 360, A-nya habis. Lalu untuk yang di sini 315 dikurangkan dengan 45, maka itu adalah 270. Lalu A tambah A hasilnya adalah 2A. Kosinus 360 karena dia adalah merupakan sudut istimewa, perhatikan lagi grafik daripada kosinus, maka nilainya adalah 1. Nah, lalu pertanyaannya adalah di sini, cos 270 ditambahkan dengan A, apakah kita harus menjabarkan menjadi cos, sin, seperti itu? Tidak ya, karena di kelas 10 kita sudah belajar yang namanya sudut berelasi. Kalau misalkan sudut berelasi itu adalah sudut yang berhubungan dengan sudut-sudut yang berada pada kuadran 1. Dengan memanfaatkan relasinya 90, 180, 270, atau 360. Nah, pada kasus kita di sini 270. Ada di relasi itu ada fungsi berubah, ada fungsi tetap. Berubah pada saat memakai 270 atau 90. Tetap pada saat memakai 180 atau 360. Nah, kalau dia 270 maka akan berubah menjadi sinus. Nah, kita cek 270 ditambah. Kalau 270 ditambah, maka itu berada di kuadran keberapa? Saya butuh respon. 270 tambah sesuatu, maka itu berada di kuadran keberapa? Keempat, Sir. Keempat. Nilai cos di kuadran keempat positif atau negatif? Positif. Gitu. Ya. Makanya nanti di sini adalah cos akan berubah menjadi sin. Kenapa dia berubah menjadi sin? Karena dia pakai 270. Lalu kemudian di sini tetap kurang karena kan nilai cosnya positif. Makanya di sini adalah positif sinus 2A. Karena di sini tadi tanda penghubungnya adalah kurang, maka di sini kurangnya tidak berubah. Jadi ini berubah menjadi 1 kurang sin 2A. 1 kurang sin 2A itu kalau misalkan dikalikan ke dalam tanda negatifnya, maka akan berubah menjadi sin 2A kurang 1. Gitu ya. Jadi ingat bahwa tadi untuk yang di atas ini ubah jadi cos ya, nah. Ini cos, ini cos. Karena penjabaran dari 2 sin itu adalah
kos dikurangkan dengan kos. Yang bawah di langkah kedua sudah benar, sampai dengan langkah terakhir itu sudah benar. Hanya langkah yang pertama saja. Ini sepertinya lupa edit. Seperti itu. Dah? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Oke ya. Berarti kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.